Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita tetap berada dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karena tidak ada satupun kemampuan kekuatan kita yang bisa membuat kita menjadi kuat. Kekuatan kita ada ketika kita selalu melihat dan memandang salib Tuhan, perbuatan yang telah dilakukan Bapa untuk kita lewat Yesus Kristus anaknya di atas kayu salib. Karenanya Alkitab berkata, bagi orang yang akan binasa, berita tentang salib adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah yang dahsyat untuk kehidupan kita. Karena itu menjadi kuat di dalam Tuhan adalah akibat ketika kita bertumbuh di dalam tingkat pemahaman, pengenalan kita kepada Tuhan. Karena itu kita belajar kemarin bahwa untuk menjadi sukses, kuat, dan berhasil, kita perlu masuk di dalam hukum atau prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip Tuhan. Karena di dunia ini semua bergerak berdasarkan prinsip-prinsip. Ketika kita menabur, otomatis kita pasti akan menuai. Kita tidak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya kita menanam durian, pasti yang keluar durian. Kita nggak perlu pusing dengan hasilnya, tetapi kita fokus saja dengan benih yang terbaik dan kita rawat benih itu, maka hasilnya pasti pohon itu akan menumbuhkan durian. Karena itu adalah sebuah prinsip. Demikian juga dengan kesuksesan dan keberhasilan kita, itu sangat ditentukan mau atau tidak kita hidup di dalam prinsip-prinsip Alkitab. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa hidup dalam prinsip untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan lewat pengenalan kita kepada Allah. Kenapa? Karena untuk menjadi kuat di dalam Tuhan itu tidak bisa dihasilkan hanya melalui doa. Walaupun doa penting, kuat di dalam Tuhan tidak datang tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, perjuangan, pengorbanan lewat kesabaran dan kesetiaan. Disitulah karakter kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi berkembang dan bertumbuh. Karena itu kita perlu membiarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah bagaikan benih yang kelihatan kecil, nggak ada apa-apanya, sederhana, tetapi di dalamnya mengandung kehidupan. Bahkan bukan hanya kehidupan untuk yang sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang. Langit bumi akan lenyap, semua akan bergoncang dan bergoyang, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Dunia sedang menuju pada kebinasaan, tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan pernah goncang sedikit pun. Karena itu kita ingin hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan yang walaupun kelihatan kecil, sederhana, tetapi di dalamnya mengandung kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita melihat, saya bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita melihat, kita nggak bisa mencegah iblis menyerang kita. Sama seperti kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi yang tidak boleh adalah, jangan biarkan burung itu bersarang di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang iblis melakukan apa saja. Sampai di sini dikatakan bahwa saudara kita di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama dan kita perlu melawan. Tentu untuk kita bisa kuat dan mampu mengalahkan iblis. Di sini kita belajar dari ayat yang ke-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi untuk kita menjadi teguh diperlengkapi oleh Tuhan, untuk Tuhan meneguhkan, melengkapi, menguatkan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, ada satu proses yang kita harus mengerti. Di sini dikatakan sesudah. Ada kata sesudah. Jadi kalau sebelumnya kita nggak mengalami yang namanya menderita seketika lamanya, kita nggak akan pernah jadi orang Kristen yang teguh, yang kuat, yang kokoh.
Bahkan mungkin kita nggak bisa untuk melawan tipu daya iblis yang berjalan berkeliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Dia mengaum-ngaum mencari siapa saja. Tentu orang-orang yang lemah. Karena kalau kita perhatikan ketika para predator misalnya menyerang lembu di Afrika, kita sering lihat mungkin di YouTube, di TV. Singa itu dia akan mencari yang pertama adalah yang sakit, kawanan yang sakit, atau yang lemah, atau yang kecil. Lalu dia mulai membuat bagaimana caranya supaya kumpulan itu tercerai-berai. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Dia lakukan yang sama dalam hidup orang percaya di gereja. Dia bikin tercerai-berai. Lalu dari antara yang tercerai-berai itu dia cari yang pertama yang paling lemah, yang sakit atau yang kecil. Kalau yang kuat dia agak takut. Sama, dia akan lakukan yang sama dengan hidup kita. Karena itu untuk menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi kokoh, kita perlu mengalami yang namanya proses. Mengalami setelah kamu menderita. Menderita karena firman Tuhan ketika kita mungkin difitnah. Ketika kita mungkin diperlakukan tidak benar, tidak adil. Ketika kita dihianati. Itulah proses-proses yang Tuhan pakai untuk meneguhkan, melengkapi kita. Jadi saudara nggak usah takut dengan apa yang kita sedang alami hari ini. Tuhan sedang membentuk perasaan dan pikiran kita. Tidak menjadi perasaan yang luka, perasaan yang kesepian, sendirian, perasaan diabaikan. Perasaan-perasaan yang sifatnya seperti itu adalah racun. Makanya kita perlu menggantikan dengan firman Tuhan. Penderitaan daging kita. Makanya prosesnya adalah ketika kita merespon dengan benar. Ketika kita disakiti, kita mulai belajar mengampuni. Sakit itu. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita memberi, kita melatih. Dari situlah karakter kita bertumbuh. Makanya janganlah firman itu menjauh dari mata kita, dari telinga kita. Kalungkanlah itu di leher, kata kitab Amsal. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi proses kita mengalami firman Tuhan untuk jadi kuat adalah proses bagaimana firman itu dari tubuh kita, telinga, mata, pendengaran kita ucapkan meresap ke jiwa kita. Dan di jiwa kita itulah persoalan yang utama. Kalau roh kita penurut, tetapi di jiwa kita ada yang namanya perasaan dan pikiran. Ada begitu banyak hal kejadian yang telah masuk dalam hidup kita. Makanya di dalam kitab Yakobus dikatakan buang segala yang jahat. Kejahatan yang begitu banyak. Terimalah firman dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi jiwa kita di situ ada pikiran, kehendak, perasaan. Nah, itulah yang perlu kita belajar. Yesus berkata bahwa dia adalah firman yang menjelma menjadi darah dan daging. Firman Tuhan perlu menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu firman itu sudah menjelma? Ketika kita diperlakukan, direndahkan, kita sudah tidak terluka lagi. Daging kita sudah tidak berbicara lagi. Tapi respon kita seperti Yesus. Dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan ini yang perlu kita latih. Karena orang yang kuat dalam Tuhan bukan hanya rajin kebaktian. Orang yang kuat dalam Tuhan, responnya adalah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.